Hai, selamat datang kembali di channel FW Mova. Yang pada episode kali ini Abang Mova akan menceritakan alur cerita film berjudul Raven. Film China yang bercerita tentang seorang ahli IT yang akan meretas sebuah perusahaan besar di negara lain. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja Abang Mova mulai ke alur cerita filmnya. Di awal film ini kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Udin Gaming. Dia adalah seseorang yang memiliki hobi ngegame, namun di balik hobinya itu dia adalah seorang hacker profesional yang sering dijuluki Captain Pirates. Seperti yang kita lihat, ia kini sedang membajak ponsel seseorang pencopet di kerumunan kota yang bertujuan untuk menangkap pencopet tersebut, yang kemudian penjahat itu pun menjadi bulan-bulanan orang-orang di sekitarnya. Mungkin filmnya masih terlihat biasa saja ya, namun di tengah-tengah film ini, si Udin Gaming ini akan mengalami konflik yang sangat besar. Singkat cerita, film pun beralih. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang hacker lain yang bernama Kyle. Tampangnya bule banget bro, yang dijuluki sebagai Zebra. Dia yang merupakan juga hacker profesional, tetapi berbeda dengan Udin. Kyle menggunakan keahliannya untuk berbuat kejahatan, dan dilihat saja sekarang sedang membereskan kasino online untuk meningkatkan kegiatannya di pencucian uang dan transaksi Bitcoin di pasar gelap. Kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Takeshi Mori yang merupakan bos besar dari Zebra. Dia adalah orang yang membayar semua misi yang dilakukan Zebra, termasuk pemberantasan judi online yang tadi tuh. Takeshi kemudian memberikan tugas baru lagi kepada Zebra yang lebih tinggi tingkat kesulitannya dan jelas bayaran pun lebih besar ya. Dan tugas itu pun adalah membajak sebuah sistem teknologi dari suatu perusahaan yang bernama Oasis. Oasis adalah sistem keamanan yang cukup besar karena digunakan oleh banyak orang, dan di sini ia pun membutuhkan partner baru untuk melakukan aksinya tersebut, yang tidak lain adalah kapten kita, Captain Pirates atau Udin Gaming. Tapi kenapa harus Captain Pirates? Nah, karena usut punya usut, ternyata di masa lalu Captain Pirates pernah mengalahkan Zebra di ajang kompetisi hacker di kelas dunia. Wow. Dan sebelum lanjut ke scene film berikutnya, di sini Abang Mova akan memperkenalkan yang cantik dulu nih yang selalu bersama Zebra. Ia bernama Suyin. Singkat cerita, Suyin menyamar sebagai seorang pelajar untuk mendekati dan memasang penyadap kepada si kapten kita, Captain Pirates. Ini sehingga Zebra dapat melacak tempat si kapten dan memata-matainya menggunakan kamera yang terpasang di penyadap tadi. Lalu kemudian cerita kembali lagi ke si kampret kapten kita. Di sini dia sedang menghadiri event sekumpulan wibu untuk bersenang-senang, dan di saat yang sama dia bertemu dengan bapak-bapak yang mencurigakan. Ternyata bapak-bapak ini adalah seorang polisi yang bernama Chow. Di sini dia diberitahu bahwa seseorang yang bernama Zebra yang pernah dikalahkannya dulu akan datang ke Shanghai dan mengajak dirinya untuk bergabung dan melakukan kejahatan. Jadi intinya di sini polisi meminta kepada si kapten untuk bekerja sama menangkap Zebra, namun tampaknya ia masih enggan untuk terima ajakan polisi tersebut. Sampai suatu ketika si kapten menyadari bahwa dirinya sedang dimata-matai, bahkan Zebra juga meretas perangkatnya. Dan hal itu pun membuatnya berubah pikiran dan dia memutuskan untuk menerima ajakan polisi agar dia juga dapat mendapatkan perlindungan yang penuh. Lalu dia pun mulai menjalani beberapa latihan fisik nih, karena aksinya nanti tidak hanya dilakukan di balik komputer saja ya guys. Sampai suatu hari di saat si kapten yang sedang di rumahnya, tiba-tiba Suyin muncul dari belakangnya dan memukulnya sampai tak sadarkan diri. KO. Yang ternyata ini adalah waktu yang dinanti-nanti dari Zebra. Udin Gaming pun akhirnya menerima karena kemungkinan dia sudah diancam. Udin Gaming pun memang sengaja masuk ke dalam aksi kejahatan ini agar dia bisa mengumpulkan informasi yang nantinya akan menjadi bukti oleh polisi untuk menangkap Zebra. Beberapa rencana pun mulai mereka susun guna meretas Oasis. Dan perlu kalian ketahui, Oasis tersebut tersimpan di sebuah komputer tanpa jaringan yang berada di dalam sebuah ruangan. Jadi mereka harus menerobos masuk untuk meretas Oasis. Nah, tetapi untuk masuk ke ruangan tersebut bukanlah hal yang mudah guys. Mudah ya, karena Oasis itu dilindungi
sistem keamanan yang sangat ketat. Di samping itu kapten selalu terus memberikan laporan kepada Pak Polisi yang berada jauh di sana. Di sini kapten meyakini bahwa dia akan selalu di dalam perlindungan polisi tersebut. Dan akhirnya waktu yang dinanti pun tiba. Jeng jeng, kita bisa melihat aksi Udin Gaming. Mereka sudah merencanakan dengan matang dan rencana itu pun dimulai dari Sun Li dan Zebra menyamar sebagai orang dari pihak perusahaan keamanan untuk mengakses ruang mesin Oasis dan melakukan uji coba. Dengan beberapa sabotase dan pemalsuan izin dari pihak Oasis, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan Oasis. Tetapi sebelum mereka masuk ke dalam ruangan ngeri yang ber-AC itu, mereka harus melewati sebuah lorong yang dipenuhi medan magnetik, sehingga perangkat keras apapun tak bisa dibawa masuk. Jadi mereka mengakalinya dengan walkie-talkie kuno agar mereka masih bisa berkomunikasi. Dan tentu saja dengan bantuan dari kapten kita, Kapten Pirates si Udin Gaming dari luar. Singkat cerita, Oasis berhasil diretas. Nah, sekarang kita beralih dulu ke pemilik Oasis yang bernama Mr. Park. Tampaknya dia sedang mengadakan konferensi terkait peluncuran Oasis versi terbaru. Pada versi terbaru ini, Oasis bukan lagi sistem keamanan biasa karena kini juga bisa digunakan untuk mengoperasikan sistem transportasi umum seperti lalu lintas udara dan lalu lintas kereta api. Tetapi tak lama kemudian Park mendapatkan info dari bawahannya bahwa Oasis miliknya berhasil diretas dan tiba-tiba muncullah Zebra untuk membeli Oasis dengan harga 10 juta dolar, padahal harga aslinya bisa mencapai miliaran dolar. Di sini Park menolak penawaran tersebut, tetapi karena dia diancam dan tidak punya pilihan lain, akhirnya dia pun mensetujuinya. Nah, mungkin dari beberapa kalian penasaran ancaman apa nih yang diberikan Zebra kepada Mr. Park, yang ternyata ancaman tersebut adalah bahwa Zebra mengetahui Mr. Park mendanai Oasisnya dengan uang hasil meretas juga. Wow, plot twist sekali. Di sebuah bank Eropa tentunya. Apabila berita itu tersebar luas, maka bisa saja Park ini ditangkap polisi. Kemudian Park kembali ke panggung dan disinilah Oasis diserahkan kepada pemiliknya yang baru, yaitu Takeshi Mori. Beralih ke tempat lain, Udin, Zebra, dan Suyin mempunyai hubungan yang semakin dekat. Mereka makan bersama, bahkan merayakan ulang tahun si kapten kita. Tetapi suatu ketika Zebra mendapati sesuatu yang janggal nih setelah mendengar berita bahwa Park meninggal karena kecelakaan, dan dia yakin Takeshi Mori adalah dalang di balik itu semua. Kemudian tiba-tiba di suatu malam si Kaylee menyuruh si kapten untuk pergi pulang ke tempat asalnya dikarenakan ia sudah menyadari kondisi akan menjadi semakin sulit dan berbahaya. Namun tak lama kemudian Mori datang ke tempat itu dan dia kembali memberikan tugas, yaitu untuk memata-matai serta mencuri data pengguna Oasis di seluruh dunia. Dan mau tidak mau Zebra dan kapten mensetujuinya karena ternyata Suyin telah diculik oleh Mori dan mereka ingin menyelamatkannya, namun dengan syarat tadi bahwa mereka melakukan tugasnya dengan tuntas dahulu. Singkat cerita, tugas itu pun berhasil diselesaikan, tetapi Sun Li tidak dibebaskan begitu saja, dan disinilah terjadi pertarungan di antara mereka. Untungnya kapten dan kawan-kawan bisa memenangkan pertarungan, lalu mereka bergegas mengejar Mori. Namun saat kabur dengan mobil curian, si kapten mendapatkan Oasisnya yang sedang diupdate, dan tentunya update itu akan berdampak buruk. Sebelum membahas updatean Oasis tadi, ada plot twist di film ini yang ternyata Zebra atau Kaylee seorang agen bebas atau intel yang bekerja untuk polisi Eropa di unit khusus Cybercrime. Selama ini dia telah masuk ke jaringan kejahatan Mori untuk mencari informasi lalu menangkapnya. Jadi selama ini Zebra sebenarnya hanya menyamar sebagai penjahat.
Lalu setelah mengetahui hal tersebut, Suyin pun merasa sangat marah karena dia sudah dibohongi. Lalu dia memutuskan untuk tidak mau ikut campur lagi. Nah, kembali lagi ke adegan selanjutnya guys. Kini updatean Oasis sudah terjadi serentak yang tentu saja akan menimbulkan ancaman bagi banyak orang. Jadi ya guys, updatean Oasis ini dilakukan untuk bisa mensabotase perangkat para penggunanya. Bisa kita lihat di sini, Mori membajak sistem jalur penerbangan pesawat yang ditumpangi oleh 4 CEO perusahaan besar Eropa, lalu dia akan menculik 4 CEO tersebut. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menjatuhkan Euro dan dia akan memanfaatkan itu untuk mendapatkan kekayaan yang instan. Kemudian kita beralih ke Sabre dan kapten kita yang berada di ruangan rahasia Oasis yang tentu saja ber-AC ya guys. Di sini kapten mendapati bahwa Mori telah menghapus rekaman transfer penerbangan dan itu sangatlah berbahaya. Dan kekacauan ini hanya bisa dihentikan oleh ponsel Mori yang memegang kendali. Kemudian si kapten kita, Kapten Pirates, melacak keberadaan Mori dan bergegas menangkapnya. Sementara Mori yang merasa tidak aman lalu mencoba untuk kabur, namun di saat yang sama Kapten dan Sabre dikejar oleh anak buah Mori yang sebut saja Mamang Kucluk. Untungnya Suyin datang untuk menolong dan akhirnya Kucluk bisa dilumpuhkan. Pengejaran mereka pun menemukan titik terang nih setelah menemukan mobil yang ditumpangi oleh Mori. Awalnya kapten dan rekan-rekan bisa menguasai keadaan. Setelah mobil Mori mengalami kecelakaan, namun sangat disayangkan di sini Sun Li tertembak yang membuat tewas di tempat. Jelas hal ini membuat kapten dan Sabre sangat syok berat, terutama Sabre sebagai kekasihnya. Kini keadaan juga semakin memburuk karena pesawat yang ditumpangi oleh para CEO tadi mulai kehabisan bahan bakar. Kalau tidak segera mendarat, maka bisa saja mereka mengalami kecelakaan. Dengan emosi yang membara, Kapten dan Sabre kembali mengejar Mori sampai akhirnya Mori bisa dikalahkan setelah menerima tembakan dari pistolnya sendiri. Dan pada akhirnya kapten kita, Kapten Pirates, bisa mengakses ponsel Mori dan menghentikan kekacauan yang terjadi. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan kapten kita si Udin Gaming ini dan kemudian ada Kelly sedang mengunjungi makam Sun Lin. Mereka sangat terlihat tidak ikhlas, namun mau gimana lagi, hidup terus harus berjalan ya guys. Dan sekian dulu dari Abang Mova, sampai bertemu di video berikutnya, bye bye.